Aku dapat jalan sendiri. Recording in progress. Sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi. Aku dapat jalan sendiri. Lagi kita dapat jalan sendiri. Tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi. Aku dapat jalan sendiri. Hanya aku bisa lari. Hanya bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentuh. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus sentosa. Hanya ku bisa lari kepada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah puji-pujian ini merupakan ungkapan hati kita yang paling dalam, bahwa kita begitu bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi di dalam melayani Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan adalah jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Sebab itu, apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita datang kepada Tuhan dan percaya kita akan menemukan jawaban. Hanya bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya.
di bawah kakinya Yesus sentosa. Hanya aku bisa lari kepadanya. Sekali lagi katakan sama-sama, hanya aku bisa lari. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, orang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau buka bumi, terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang selamatkanku, orang yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau buka bumi, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, orang yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau buka bumi, Yesus Engkau buka bumi, Yesus Engkau buka bumi. Haleluya. Kami kagumkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh nyata. Tiada yang seperti-Mu, Engkau yang disembah, yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Yesus. Haleluya. Buat kami mengandalkan Engkau senantiasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk karya-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
yang selamatkanku. Kaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan bingkai. Yesus engkau kagumi. Kita naikkan sekali lagi rap pujian ini. Nanti dengan kasih Kristus, Pak Puji pimpin kita di dalam doa memulaikan ibadah Jum kita pagi ini. Karya tebus dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Haleluya. Dipersilakan Pak Puji pimpin doa. Pak Puji, silakan berdoa Pak. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Suaranya Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat momen yang baik. Kami sepakat sehati untuk meninggikan nama Tuhan, bersekutu bersama melalui media telekomunikasi, Zoom meeting. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik, kami satu sama lain dapat saling berkomunikasi, saling bersekutu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat pujian yang telah kami naikkan dalam menjadi dupa, harum kehadirat Tuhan. Tuhan juga perlengkapi dengan kasih setiamu, terlebih urapan yang maha tinggi bagi hamba-Mu yang akan melayani kami pagi hari ini, baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman Tuhan boleh berkumandang terus melalui sosial media ini. Terima kasih pakai seluruh anggota PMD yang terlibat di dalam peribadatan pagi, baik seksi media yang menangani sehingga berita ini tidak hanya sekali untuk disiarkan, melainkan terus-menerus secara kontinu dapat tersebar luas, menembus tembok-tembok yang tebal, rumah-rumah dalam hutan sekalipun, pintu-pintu yang terkunci, orang-orang yang berbaring dapat merasakan zaman kuasa Roh-Mu melalui sosial media ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan baik. Berkati supaya hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami bersuka cita menikmati dan merasakannya. Terima kasih. Satu oknum yang tidak suka manakala kami beribadah bersekutu bersama padamu. Untuk itu kami satukan hati untuk mengikat, membelenggu kuasa-kuasa kegelapan, ilah-ilah zaman ini, roh teritorial kuasa penghulu di udara, kami ikat dan kami runtuhkan, dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja, menginsafkan dan memberkati kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Puji. Tetap sehat, tetap semangat, tetap dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Haleluya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah masuk dalam Zoom ini. Kiranya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Dan biarlah pagi hari ini, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita boleh menyenangkan, meninggikan hati Tuhan lewat puji-pujian.
Dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Menanti Sitorus ya, puji Tuhan. Kemarin ikut acara seminar, sekarang sudah balik ya Pak ya. Ya puji Tuhan. Dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Dr. Johan Pastaribu dan dilanjutkan bincang-bincang oleh hambanya Pak Yohanes Seme dan diakhiri oleh Bapak Pendeta Manaan Huta Barat. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan beberapa pujian untuk menyenangkan hati Tuhan dengan lagu-lagu sukacita. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersukara dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersukara dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya, ku menyanyi tentang Dia, haleluya, bersorak tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan nyata ada bagi ku puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya, ku mau sorak tentang Dia, haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan nyata ada bagi ku puji Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan
namanya sukacita. Bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya sukacita. Bersoraklah, hai hai. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya puji-pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Kita buka hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu lagu, Hanya Engkau Juru Selamatku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya janjimu ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus jangan kuatkan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, haleluya. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan hidupku. Walau lewati lembah, haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku.
pada hambanya, Pak Menanti Sitorus, dipersilakan. Haleluya, kita berdoa syukur kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Setelah kami memuji Tuhan, saatnya kami akan dengar firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu berlaku atas hamba-Mu, dan pengurapan yang sama juga berlaku buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, kuasai hamba-Mu, kuasai kami semua, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh bisa menjamah kami, menggugah kami, dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Pak, pagi. Pagi Pak. Baik. Terima kasih. Saya masih banyak mungkin yang belum kenal ya. Saya Pendeta Menanti Sitorus. Pelayanan saya tepatnya di desa di Kelurahan Raja Seberang, Pangkalambun, Kabupaten Kendari Barat, Kalimantan Tengah. Desa itu adalah desa asli putra daerah orang Dayak ya, yang dulu memang daerah itu kota sekitar di bawah tahun 70-an. Jadi waktu masih zaman transportasi sungai, desa yang saya layani itu adalah termasuk pusat kota. Namun setelah jalan darat ada, desa itu mulai ditinggal orang. Jadi orang mulai membuat tempat tinggal dan usaha itu di darat, di perkotaan yang baru sekarang. Sehingga desa yang saya layani itu tinggallah hanya putra daerah yang dalam tanda kutip tidak siap bersaing. Dan puji Tuhan, kami melayani di sana. Pak Manahan sudah pernah ke tempat saya. Jadi beliau paling tahu itu hidup masyarakat atau jemaat yang kami layani itu tinggal ya di daerah yang rawa-rawa lah namanya itu ya, yang panggungnya itu harus 2 meter lebih, sebab itu air masuk. Puji Tuhan, dan sampai hari ini kami masih tetap setia melayani di sana. Terima kasih buat Pak Menahan khususnya, terima kasih buat Pak Ketua Pak Amir. Saya diberi waktu menyampaikan firman Tuhan renungan ya. Saya lebih tepatnya membuat lebih tepatnya sharing. Karena kita hamba Tuhan, saya tidak bermaksud menggurui, mengajari, tapi kita sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan pagi ini saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat pertama. Ini ayat yang sudah paling umum. Jadi karena ini kita sharing, sama hamba Tuhan saling mengingatkan begitu. Firman Tuhan berkata begini, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau dalam terjemahan lama, itu tadi terjemahan baru ya, terjemahan lama mengatakan, hendaklah kamu menurut teladanku seperti aku pun menurut teladan Kristus. Satu lagi kalau dalam bahasa Batak, karena saya ini orang Batak dan juga saya lihat banyak ini yang bermarga Batak di sini, pasti lebih mantap. Kalau bahasa Batak dia bilang begini, tiruhamu ma'au songonau nama niru Kristus. Jadi dari ketiga terjemahan ini, baik perjanjian baru, terjemahan baru maupun terjemahan lama, demikian juga bahasa Batak, itu dapat disimpulkan bahwa pengikut Kristus itu harus jadi teladan. Itu kalimat singkatnya. Jadi setiap orang yang menjadi pengikut Kristus, dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan. Nah, itu satu kalimat kesimpulan dari pembacaan firman Tuhan ini. Dalam sharing ini, saya percaya kita tahu bersama-sama bahwa jemaat di Korintus pada waktu itu kan jemaat
yang ada masalah, ada terjadi perpecahan di dalamnya, ya. Dan sumber perpecahan itu kan juga saya percaya kita sama-sama tahu, di mana di sana ada pengkultusan, ada yang lebih senang ya, dengan pola Paulus, ada lebih senang dengan pola Apolos, Petrus dan Kristus. Itu dikatakan dalam pasal pertama, bahwa di sana terjadi ya pemahaman yang makin berbeda-beda. Mungkin mereka merasa bahwa Apolos ini kan orang yang pakar teologi, barangkali begitu, orang yang menguasai sejarah, sehingga mereka lebih tertarik kepada Apolos ataupun kepada Paulus. Juga tidak kalah sebenarnya karena dia dipakai. Nah, namun kalau Petrus kan kita tahu dia tidak sehebat Apolos dan Paulus, sehingga terjadi di sana yang pengkotak-kotakan, terjadi perdebatan, bahkan berujung kepada perpecahan, ya. Dan hal itu juga sering kita temukan di dalam masyarakat, di dalam keseharian kita. Sama-sama perantau misalnya, seperti saya di Kalimantan ini kan bisa merasakan itu, ya. Bahkan mungkin pernah kita dengarkan cerita orang di kampung yang mengatakan bahwa cerita orang di kampung itu kan lebih baik kamu jadi Muslim daripada ke gereja itu, nah, disebut pula nama gerejanya kan. Daripada kau jadi ke situ, lebih baik kau jadi Muslim. Contohnya misalnya, kalau keluarganya nikah ke gereja tertentu, itu bisa disanksi keluarga daripada yang menikah ke gereja tertentu itu. Tapi kalau dia nikah Islam, nggak ada masalah. Jadi kalau kadang-kadang kan itu yang terjadi. Nah, jadi memang persoalan doktrin ini, persoalan pemahaman ini, pengkultusan ini memang terjadi sejak dulu dan sampai hari ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu cerita untuk menguatkan bahwa memang terkadang perbedaan perbedaan dogma, perbedaan doktrin ataupun perbedaan merek gereja itu bisa membuat persahabatan itu menjadi kurang baik. Itu bisa membuat menjadi dingin, bahkan salah, bahkan sampai sesat seperti saya katakan tadi. Udah lebih baik dia jadi Muslim daripada ke gereja itu. Ada satu cerita di dalam perantauan, mungkin teman-teman pernah, Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita ini. Mereka ketemu di suatu tempat di perantauan yang jauh di sana. Mereka ketemu, yang mana mereka tidak saling mengenal. Tapi karena logatnya orang Batak ini kan sangat khas sekali. Jadi tidak seperti cerita orang mengaku, aku udah di Amerika 10 tahun, tak tahu lagi bahasa Batak, tapi logatnya kental. Kedua orang ini bertemu di satu daerah yang jauh di sana, lalu mendengar logatnya, langsung bertanya, mohon maaf, kamu dari mana? Dari Sumatera. Orang Batak ya? Oh iya, langsung bersalaman mereka. Begitu bilang orang Batak langsung, peras, nah, gitu, langsung salamannya kental sekali. Lalu pertanyaan kedua muncul, di mana kampung kita lah? Wah, di Persea. Oh, peras, saya juga di Persea, gitu kan. Dua kali salamannya dengan senyum, dengan gembira, dengan ceria. Muncul lagi pertanyaan ketiga, di Persea di mana? Oh, dibilang di Lubanjulu. Wih, sama kita Lubanjulu. Pakai perak lagi salamannya dan sukacitanya. Kan satu kampung kan, satu sama Lubanjulu, saudara kan. Jadi, saudara, lalu muncul lagi pertanyaan yang berikutnya. Yang berikutnya, ditanyalah, semakin mendekat kepada marga, Marta Rombo lah di situ kan. Oh,
Rupanya kita seopung, makin ketat lagi salamannya. Lalu semakin asik, semakin larut mereka dalam perbincangan itu, lalu muncul pertanyaan ke yang berikutnya. Dia bilang, kalau boleh tahu, ibadah di gereja mana lah ya katanya kan? Langsung disebutlah nama gereja itu. Ya di gereja katanya. Tidak ada salaman saudara, karena yang ditanya ini beda gereja, karena yang satu gereja H, yang satu gereja P. Begitu menyebut nama salah satu gereja, waduh, langsung dingin-dingin saudara, langsung hilang sukacitanya karena beda merek gereja. Ini terkadang sering terjadi di masyarakat kita. Kalau ketemu satu suku, sukacitanya luar biasa sebelum tahu ya dia di gereja apa. Apalagi satu marga, tapi coba kalau sudah tahu gereja tertentu, yang mana gereja itu dia nggak suka, langsung masam mukanya. Dan itu sering kita temukan, saudara. Saya sering menemukan itu. Jadi, tapi kita di sini nggak ada ya. Buktinya saya tahu dari berbagai gereja kita di sini, dan kompak semua. Tapi itu yang sering terjadi. Nah, kondisi inilah yang membuat Paulus ya terdorong sekali untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka jangan terlalu tertarik dengan si pembawa berita, jangan terlalu tertarik dengan latar belakang mereka yang mana mereka keturunan daripada Abraham. Ya, jangan terlalu tertarik dengan itu. Jadi jangan terlalu bangga dengan itu, kira-kira begitu maksud Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi Paulus itu bermaksud supaya lebih mengutamakan keteladanan daripada pemahaman-pemahaman itu. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Makanya Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi yang lebih utama adalah teladan. Kira-kira begitu maksud Paulus kepada jemaat di Korintus. Daripada kalian ribut-ribut soal doktrin, soal Apolos lebih jago, pendetaku lebih hebat, gerejaku lebih keren, macam-macam. Daripada ribut hanya berdebat soal itu, sianulah, opungkulah, macam-macam. Paulus katakan bahwa jauh lebih baik kita memberikan teladan daripada asik ribut dengan itu. Kira-kira begitu maksud Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, sekali lagi kita ini sharing. Jadi kita bisa bangga dengan denominasi kita bisa bangga dengan pimpinan kita barangkali, kita bisa bangga dengan keluarga kita, dan itu kita ceritakan kemana-mana. Tapi maksud Paulus, boleh-boleh saja, tapi yang paling utama adalah berikan teladan. Hal ini hampir sama dengan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Ya, hampir sama. Yeremia 20 ayat 9 24 berkata begini, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus hampir sama dengan apa kata Tuhan di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Jadi di mana juga kita tahu sekarang bahwa ada ungkapan-ungkapan bahwa di dalam perbincangan-perbincangan itu kan seringkali juga kalau ketemu sesama hamba Tuhan
ya mereka ngobrolnya itu bukan ngobrol soal keteladanan, tapi seringkali yang muncul ngobrolan mereka alat kesuksesan, bagaimana mereka ya diberkati Tuhan, waduh, menceritakan gerejanya yang baru, fasilitasnya, mobilnya, itu nggak salah, tapi kita diingatkan oleh Paulus dan juga diingatkan oleh dalam kitab Yeremia yang saya bacakan tadi, bahwa mengenal Kristus dan keteladanan itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain tadi. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biarlah kita juga memperhatikan apa pesan firman Tuhan ini, supaya kita lebih kuat di dalam memberi teladan, memberi contoh, si piruon. Kalau orang Batak bilang, molo di juru sia duon, molo di pudi si paimawan. Artinya, selalu kehadirannya menjadi contoh. Di depan dia diikuti, di belakang dia ditunggu, dia selalu penuntun lah, kira-kira begitu. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan ini. Oleh karena itu mari kita belajar menjaga sikap kita, mari kita belajar menjaga perkataan kita. Mari kita, ini hanya sharing ya Bapak Ibu ya, karena kita sama-sama hamba Tuhan. Saya juga di daerah, yang walaupun daerah saya juga berjalan menjadi, ya pernah juga diundang khotbah di satu tempat, ya kalau di beberapa tempat juga saya bisa mengisi acara juga, ya jadi artinya saya pernah melihat, dan waktu zaman-zamannya pria sejati saya ada di sana. Jadi saya juga ya pernah juga menjadi apa ya, dari nol lah, dari mulai modul 1, modul 2, modul 3 sampai menjadi ya mengisi acara, mengisi 1-2 sesi begitu ya. Sehingga di zaman-zaman itu saya banyak mendengar pengakuan dari seorang hamba Tuhan, dan di daerah pun saya banyak melihat ya kelakuan hamba Tuhan. Jadi sampai hari ini saya menemukan hamba Tuhan yang hidupnya tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Sehingga pembelaan dari sesama hamba Tuhan sering berkata, ketika ada orang mengoreksi ataupun mengkritisi pengalaman perbuatan hamba Tuhan itu, maka muncullah kalimat, hamba Tuhan juga kan manusia, kan gitu kan. Kalimat-kalimat ini kan selalu kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan untuk menutupi kekurangan kelemahan kita. Kadang kita berkata, jangan lihat khotbahnya, jangan lihat orangnya, tapi lihatlah khotbahnya, kan begitu. Jangan lihat orangnya, tapi lihatlah khotbahnya. Saya terus terang saudara, bertobat saya mengucapkan ini kepada jemaat. Kenapa? Satu kali kan ada, biasalah sama hamba Tuhan kan bisa curhat jemaat kan. Jadi curhat kepada saya, aduh pendeta kami itu begini. Dia ceritakanlah semuanya. Singkatnya saya bilang, sudah, jangan lihat orangnya, dengar aja khotbahnya, saya bilang. Langsung dia jawab kepada saya begini, kalau begitu Pak Pendeta, lebih baik saya ibadah online saya nggak ngasih persembahan, khotbahnya bagus. Sementara kalau saya ibadah ke gereja saya, kalau hanya mendengar khotbahnya saja, nggak melihat si pengkhotbah, saya lebih rugi. Sudah persembahan, ini itu waktu transport, sementara kalau saya online itu nggak dituntut persembahan. Jadi saya ini ke gereja Pak Pendeta tidak hanya mendengar firman-Nya, tapi melihat teladannya. Nah, saudara, setelah itu saya berhenti untuk memberi nasihat seperti itu. Jadi saya beri nasihat, ya udahlah, tetaplah setia menjadi begitu. Sebab ketika saya tidak bilang, udah, nggak usah lihat orangnya, dan kan aja khotbahnya, waduh, saya khawatir nanti jadi pengalaman ini bisa dialami oleh saudara-saudara, atau mungkin
dalam hatinya dia ungkapkan, tapi yang saya temukan itu dia berani mengungkapkan kepada saya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita ini sharing ya. Mari kita kuat di dalam teladan ya. Jadi saya percaya saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita kuat dalam teladan saudara, kalau kita hanya mengutamakan khotbah tidak dalam teladan, maka bisa terjadi ketika kita khotbah saudara, bisa terjadi anak istri kita mencibir. Kita khotbah di depan, kita menyampaikan, nah anak istri kita mencibir saudara. Dia bilang dalam hati, cuma khotbah, cuma ngomong. Nah, hati-hati saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, karena kita pernah mungkin mendengar ya. Kita pernah mungkin mendengar bahkan melihat ya. Ya, kalau saya pernah melihat. Saya pernah melihat kenapa anak hamba Tuhan itu tidak mau jadi hamba Tuhan. Apa alasannya? Memang ada juga alasan-alasan yang lain, tetapi ini yang pernah aku dengar dari seorang anak hamba Tuhan sendiri. Walaupun alasan lain sangat banyak, tetapi salah satunya ini alasannya. Dia bilang kepada saya begini, kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Saya bilang, apa itu? Bapakku itu pembohong. Kenapa aku bilang bapakku pembohong? Dia bilang, bapakku itu suka janji, tapi enggak menepatinya. Nah, ini terkadang jadi masalah. Apalagi kita hamba Tuhan kayak saya misalnya ya mohon maaf, bukan mengecilkan berkat Tuhan, bukan. Ya, tapi ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, saya nggak punya jajan anak pun pernah mengalami. Sering juga lah, bukan pernah lagi. Seringkali mengalami sampai untuk jajan anak pun nggak ada, ya kan. Tapi saya belajar ya, untuk berusaha menepati janji kepada anak-anak. Misalnya seperti kemarin, saya di Bekasi tempat pemanahan, anak saya nelpon, saya bilang, nak, bawa jajan apa dari sini nak? Ya karena cerita saya belajar jujur kepada anak-anak. Berkat bapak nggak banyak nak, bla bla bla. Dia bilang nggak usah lah pak, aku nanti di sini aja. Saudara, saya begitu sampai ngobrol, saya tanya, kemarin kan kita janji nak, bahwa di sini apa bapak belikan untuk kamu? Nanti aja pak. Nah, jadi seringkali kita janji kepada anak-anak tapi kita nggak tepati. Itu juga akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Yang kedua, kenapa anak-anak kita juga tidak mau jadi hamba Tuhan? Ini yang saya tanya, ini yang saya alami. Bahkan anak itu berkata, bapakku itu pembohong. Kenapa aku bilang pembohong? Seringkali berkata, Tuhan akan adakan, Tuhan cukupkan, Tuhan akan begini. Faktanya tidak. Nah, bahasa-bahasa rohani ini juga bisa menjadi jebakan buat anak-anak kita. Jadi mari kita belajar untuk lebih mengutamakan, memberikan teladan hidup, teladan kepada istri, anak-anak, dan jemaat, dan masyarakat. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa juga anak bisa menjadi pemberontak? Karena kita lihat ada anak hamba Tuhan menjadi pemberontak, bahkan menjadi preman lah, menjadi pemabuk lah, dan lain sebagainya. Saya juga menemukan ini dan saya juga mewawancarai mereka, bertanya kepada mereka bahwa kenapa kamu bisa begini? Ya, jawabannya saudara yang paling umum, paling sering saya temukan, karena saya juga pelayan Tuhan, pembina ya, pembimbing. Ya, saya banyak mementor hamba Tuhan di sini. Ya, kalau di Kalimantan Tengah tahu lah, apalagi di Kota Waringin Barat pasti tahu sekali Pendeta Nestorus. Kalau mereka punya masalah, 90% ke rumah saya. Kalau punya masalah, tapi kalau mereka masalah keuangan, pasti dia datang ke tempat saya, karena mereka tahu datang ke sini tidak dapat uang. Tapi kalau masalah-masalah lain, pasti 90% hamba Tuhan, anak hamba Tuhan ke sini.
Dan saudara, ada juga yang menjadi pemberontak anak hamba Tuhan. Kenapa? Ketika kita tanya saudaraku, ya dia jawab, bapakku itu emosian, bapakku itu pemarah. Sedikit-sedikit marah saja kerjanya. Nah, ini seringkali menjadi alasan, saudara. Bapakku itu kasar. Apalagi, bapakku sama anakku suka berantem. Sehingga anak itu menjadi pemberontak. Anak itu menjadi pemabuk karena dia tidak melihat figur teladan di rumah. Saya temukan ini, saudara. Saya tidak hanya berkata-kata, tapi saya sudah temukan. Saya banyak membimbing keluarga hamba Tuhan. Terlalu sombong kalau saya bilang banyak banget, itu terlalu sombong. Tapi semua karena kepercayaan Tuhan, ya. Karena anugerah. Karena saya juga mengalami dulu 2 tahun kayak berumah tangga hampir cerai. Ya, jujur saja. 2 tahun berumah tangga hampir cerai. Anak-anak saya juga saya pukul, saya sudah melalui itu semua. Jadi apa yang saya ceritakan, karena saya sudah melaluinya. Saya pernah berlaku kasar kepada istri, berlaku kasar kepada anak-anak. Saya sudah mengalami itu. Dan saya bertobat dari itu. Dan saya banyak menceritakan soal itu kepada orang. Karena saya tidak mau anak-anak hamba Tuhan menjadi korban, istri hamba Tuhan menjadi korban. Jadi itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Anak-anak menjadi, karena teladannya kurang, karena pendeta emang soal khotbah jago, tapi teladannya kurang, membuat anak-anak menjadi tidak percaya diri, membuat anak-anak menjadi pemberontak. Demikian juga istri, saudara. Ya. Istri juga, karena hamba Tuhannya tidak mengutamakan teladan, tidak memberikan teladan. Saudara mungkin pernah mendengar ada cerita bahwa istri gembala itu mengisi formulir konseling di gerejanya kepada suami sendiri. Betapa kagetnya suaminya ketika dilihat staf bahwa yang mengisi daftar konseling itu adalah istri gembala, maka stafnya ngomong kepada gembala, Pak Gembala, ini Bu Gembala mengisi daftar konseling, bagaimana ini? Akhirnya si gembala nanya kepada istrinya secara pribadi, kenapa begini? Ya spontan toh istri menjawab, iyalah Pak, aku lihat kalau Papa membimbing jemaat kan sabar, kalau Papa mengarahkan jemaat sabar, tapi kalau ke saya langsung marah-marah, langsung ini. Jadi saya lebih baiklah menempatkan diri sebagai jemaat, konseling kepada Papa supaya Papa itu baik, sabar katanya. Satu pukulan telak itu. Dan memang itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama jemaat kita sabar, membimbingnya kita sabar, tapi ketika giliran istri, anak-anak, kita marah-marah. Inilah yang akan terjadi kalau kita tidak mengutamakan teladan, ya kan? Belum lagi istri hamba Tuhan yang tertekan batin, ya, serba salah. Istilah orang Batak, jong-jong salah, budru salah, semua salah, nggak ada benarnya istrinya dibuat, semua salah. Jadi Bapak Ibu yang dipakai oleh Tuhan, mari kita belajar dari apa pesan Paulus, jadilah teladanku. Ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Ikutlah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Dan Bapak Ibu mungkin pernah juga mendengarkan bahwa ada jemaat baru datang ke gereja itu tiba-tiba langsung tidak tertarik karena apa? Ternyata dia temukan bahwa pendeta yang khotbah itu adalah pendeta yang pernah menipu dia. Nah, pendeta yang pernah menipu dia, sehingga mungkin pernah juga kita dengarkan julukan bahwa oh itu pendeta penipu, itu pendeta pembohong, bahkan ada lagi satu kalimat yang gak enak, itu pendeta cabul. Oh, di sini ada pernah terkenal namanya pendeta cabul. Mungkin kalau di Pangkalan Bun orang Batak kalian tanya siapa yang dimaksud pendeta seterus pendeta cabul, langsung mereka akan sebut namanya siapa itu. Sebab di sini sudah ada julukannya pendeta cabul, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ayat yang kita baca tadi adalah menjadi mengingatkan kita bersama-sama
supaya kita mengutamakan teladan dari pengetahuan, ya. Kita mengutamakan teladan dari homiletik, ya. Kita kan jago-jago khotbah kan, jadi kita mengutamakan teladan dari kata-kata, ya. Orang dunia saja kan berkata begini, lebih baik satu perbuatan nyata daripada 1000 kata-kata. Itu orang dunia saja tahu mengatakan itu. Bahkan orang dunia kerja kan mengatakan begini, tulislah apa yang Anda kerjakan dan kerjakanlah apa yang Anda tulis. Itu kan orang dunia saja bisa berkata begitu, apalagi kita sama hamba Tuhan kan. Pasti kita harus lebih mengutamakan teladan daripada sebuah kata-kata, dari sebuah homiletik, dari sebuah pengetahuan yang hebat. Teladan itu jauh lebih baik dari semua itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah mungkin kita bisa mengembangkannya, tapi inilah sharing firman Tuhan, bahwa Paulus itu sungguh luar biasa. Jadilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Kiranya ini bisa menjadi renungan kita bersama-sama, dan kita berkata minimal kepada anak kita, "Nakku, minimal kamu bisa seperti Bapa." Nah, tapi itu harus betul-betul objektif ya. Jangan sampai seringkali orang tua berkata, seringkali orang tua berkata, "Nakku, ya kamu harus begini," tapi dia tidak berikan teladan. Kita gara-gara kau nggak pakai selimut. Ojo ngono. Buka menyapa si terus. Pak, ya silakan Pak. Maaf Pak, saya ini taruh tekan, sekira ada suara yang masuk. Silakan Pak, terus lanjut Pak, buka kembali Pak. Baik, jadi kita harus lebih kuat memberikan teladan daripada sebuah kata-kata, sebuah khotbah homiletik yang hebat, dari sebuah pengetahuan yang dahsyat, seluruh dunia pengetahuan umum, segalanya dia tahu. Jadi lebih baik teladan, bukan berarti mengabaikan yang lain. Kalau kita bilang kan yang satu harus kerjakan, lain yang diabaikan. Bukan berarti saya mengabaikan pengetahuan. Pengetahuan itu penting sekali ya. Homiletik itu juga penting sekali. Fasilitas juga penting, ya kan. Karena kita kan pengkhotbah harus bisa. Tapi semua itu akan menjadi tidak ada arti kalau kita tidak berikan contoh, kalau kita nggak menjadi teladan, kalau kita hanya jago khotbah perpuluhan tapi kita nggak perpuluhan, kita khotbah misalnya mengasihi tapi kita nggak mengasihi, kita khotbah mengampuni tapi kita nggak mengampuni, banyak. Jadi apa yang kita khotbahkan, mari belajar kita menghidupinya. Ya saya juga sampai hari ini belajar, bukan berarti sudah lulus semuanya, tidak, karena kita nggak ada yang sempurna, tapi sampai hari saya belajar. Pak Manahan paham lah itu, banyak kami ngobrol, dia udah pernah melihat saya, keluarga saya, pelayanan saya bagaimana, ya saya bisa bertahan dengan kondisi itu, tetap setia, ya Pak Manahan udah melihat sendiri itu. Makanya saya bilang, Pak Pinto datang sekali-sekali biar lihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah nasihat firman Tuhan kepada kita. Kalau Paulus bilang, jadilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Tiru kamu mau, songonau meniru Jehovah. Jadi artinya kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi teladan di masyarakat. Ya kita, ya saya juga di masyarakat juga ditokohkan ya. Ada di tingkat kabupaten juga. Saya sudah bukan menokoh-nokohkan diri, bukan, tapi ya bolehlah misalnya seperti kemarin saya pulang dari Bekasi sampai sini ada pertemuan, udah banyak orang, saya terlambat, ya begitu saya datang saudara ya diposisikan, didudukkan di paling depan, situ ada
Bupati, ada seluruh Prokopimda, ada SKPD, ada seluruh anggota DPR, ada tokoh-tokoh lain. Jadi memang ya saya dipandang itu nggak ngerti karena apa? Ya soal pelayanan saya bilang di desa kecil yang hanya berapa orang saja, 9 kakak, gereja hanya 6x8, sudah dirawa-rawa lagi, kayu, darurat, semuanya. Dan saya juga nggak punya mobil, hanya sepeda motor. Kalau dilihat dari kapasitas juga nggak punya, sepeda motor pun sepeda motor Reko yang sudah tua, tapi bisa ada di posisi-posisi tertentu di pemerintahan, ada rapat-rapat pemerintahan, ada rapat bupati yang membutuhkan tokoh masyarakat, saya sudah pasti ada di dalamnya. Bahkan terkadang saya bisa ditunggu. Makanya saya bilang ke Pak Manahan, kalau saya nggak datang nggak enak, karena pasti dicari. Itu yang terjadi, saudara. Jadi artinya itu saya karena belajar terus menjadi teladan. Jadi apa yang saya dapatkan, saya ajarkan. Jadi satu ayat terakhir, nasihat firman Tuhan kepada kita melalui perkataan Paulus kepada Timotius. Ini umum juga kalau Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini sharing kita pagi hari ini. Sekali lagi, saya tidak menggurui, saya hanya menceritakan apa yang saya alami sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya sampai hari ini belajar untuk jadi berkat, baik di gereja di mana saya bernaung, baik di masyarakat di mana saya berada, baik di kota saya, di Kota Waringin Barat, sampai di pemerintahan pun, saya belajar menjadi berkat, saya belajar menjadi contoh dalam pertemuan-pertemuan, saya belajar untuk bisa menjadi contoh lah, dinantikan orang pendapat-pendapat kita, dinantikan orang kehadiran kita, dinantikan orang kita berbicara. Seperti kemarin, saya jujur saja, itu langsung tokoh-tokoh agama bilang ketika Bupati minta salah satu dari tokoh agama untuk menyampaikan sesuatu, langsung mereka bilang, udah pasti terus Pak Pendeta. Yang ngomong itu orang Islam semua. Ya, jadi saudaraku, itu harus bisa kita tunjukkan dimanapun kita berada. Di keluarga pun sama. Saya juga di keluarga sama, dinantikan, sama seperti nama saya, menanti terus. Jadi mudah-mudahan di PMD juga saya dinantikan. Haleluya. Tuhan berkati. Itu seri firman Tuhan kita ya. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Berdoa sekalian, Pak. Baik. Kita berdoa. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan, dan firman-Mu sudah hamba sampaikan menjadi sharing kami hari ini, bahwa melalui Paulus mengingatkan kami bersama-sama supaya kami menjadi teladan sebagaimana selayaknya seorang pengikut Kristus, menjadi contoh di dalam keluarga kami, di jemaat kami, di masyarakat kami, di lingkungan kami, lingkungan pekerjaan kami, di mana pun kami berada. Tetaplah kami menjadi contoh. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah Bapa di surga. Berkati kami semua, berkati PMD, berkati masyarakat, berkati pengurus yang ada. Tuhan tolong semuanya kami yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Segala program-programnya juga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. 3. Bentar. Sekali lagi, satu layar lagi. Bentar ya.